Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, orang muda, remaja, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kalau semuanya baik-baik. Dan itulah yang diharapkan oleh masing-masing kita. Saya yakin setiap orang menginginkan menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan damai, sukacita, lalu segala sesuatu yang diusahakan, dikerjakan, berjalan dengan lancar, sukses. Tidak ingin mengalami kesulitan, tidak ingin mengalami kegagalan. Tetapi harus kita akui bahwa kadangkala atau mungkin kita pernah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kadang kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan berbagai macam cara, tetapi tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan. Kita masih mengalami kegagalan atau masih dihadapkan dengan kekecewaan. Dan hal ini jugalah yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya, sebagaimana dalam cerita Injil tadi. Bahwa Simon Petrus dan teman-temannya yang adalah para nelayan, pada suatu hari mereka bekerja sepanjang malam melaut, tetapi pagi harinya mereka tidak menangkap apa-apa, atau mungkin saja mereka tidak mendapat satu ekor ikan pun. Sudah pasti putus asa, patah semangat. Dan sewaktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah selesai mengajar, menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Sudah pasti Simon Petrus yang adalah seorang nelayan tulen agak ragu-ragu, kurang yakin, karena sudah sepanjang malam ia dan teman-temannya melaut dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi di waktu yang kurang tepat, bukan saatnya untuk melaut, Tuhan Yesus meminta dia untuk menebarkan jalannya. Ragu-ragu dan sepertinya sia-sia saja. Tetapi karena taat kepada Tuhan Yesus, ia pun menebarkan jalannya lagi. Dan bagaimana hasilnya? Mereka mendapatkan ikan dalam jumlahnya yang luar biasa, sampai jalannya hampir koyak. Dan teman-temannya yang di perahu yang lain datang juga untuk berbagi ikan yang mereka tangkap, sampai perahu mereka hampir tenggelam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya beriman bukan hanya soal percaya saja. Tetapi juga dalam iman itu tentang bagaimana kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak-Nya, setia kepada kehendak-Nya. Bahkan di saat-saat yang mana bahwa kita tidak bisa memahami rencananya, kehendak-Nya dalam hidup kita. Dari Santo Simon Petrus dan teman-temannya, kita belajar untuk semakin percaya, semakin setia, semakin taat, serta berserah diri kepada Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah penyelenggara kehidupan ini. Karena
banyak pengalaman dan kesaksian iman mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, segalanya bisa berubah, meskipun itu mustahil bagi kita. Ketika kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan kuasa dan penyelenggaraannya dengan caranya yang sangat luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jangan pernah menyerah ketika mengalami kegagalan atau ketidakpastian dalam hidup ini. Tuhan ingin kita percaya kepadanya, percaya akan apa yang sudah Ia rancangkan dan Ia rencanakan untuk hidup kita masing-masing. Percayalah, sebab Tuhan memiliki rencana yang sangat indah untuk masing-masing hidup kita. Tetaplah setia untuk hidup sebagai orang-orang Katolik. Tetaplah setia untuk berdoa. Tetaplah setia untuk melakukan novena. Tetaplah setia untuk merayakan Ekaristi Kudus. Tetaplah setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik, dan memberikan pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, dan sebagaimana Simon Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia, yang mana dengan panggilan itu ia membawa banyak orang untuk mendekati Tuhan Yesus, untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengalami keselamatan dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya siapapun kita, apapun keadaan kita, melalui sakramen permandian yang sudah kita terima sebagai orang Katolik, kita pun dipanggil, diutus untuk hidup menjadi orang-orang saleh di mana saja kita berada. Pertama-tama dalam keluarga kita masing-masing. Amin.